Yuk, welcome Aries. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isona Suender dan Aries ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita udah sekarang ini ada di pertengahan menuju akhir bulan Mei. Aries, di sini kamu punya Five of Swords. Aku agak sulit untuk menyampaikan ini, soalnya Five of Swords kadang kita ngomongin ada cara yang benar dan ada cara yang salah untuk melakukan sesuatu, dan kadang ini bakal rentan kalau kalau aku bilang gini bener nggak ya, kalau aku bilang gini bener nggak ya, itu yang dari tadi di kepala aku kayak. Dan aku rasa kondisi yang sedang kamu hadepin sekarang adalah kamu ngelihat dengan jelas mungkin di hidup kamu sekarang kalau ada cara yang benar atau ada cara yang benar dan cara yang salah untuk melakukan sesuatu, dan sebisa mungkin kayaknya kamu pengen ngelakuin dengan benar gitu kali ya, kayak kamu pengennya sih begini gitu, walaupun pada akhirnya kalau ngeliat Five of Swords ada kesan kalau kok gue salah mulu ya. Gitu kali ya, kayak, kayak kamu tahu ada cara yang benar dan cara yang salah gitu kalau mau ngelakuin sesuatu, kayak SOP-nya udah jelas, tapi ada perasaan di mana kamu tuh ngerasa kok gue salah mulu ya. Gue begini salah gitu, yang benernya kapan gitu, karena gue udah ngikutin sesuai instruksinya mungkin, atau kamu udah ngikutin apa yang kamu rasa bener, tapi pada akhirnya kok salah lagi, kenapa ya? Ya ngerti kan kenapa aku bilang agak sulit buat sampein ini ke kamu sekarang, soalnya Aries kadang kalau di posisi serba salah kayak gitu, ya kalau aku sih pribadi mending nggak usah ngapa-ngapain sih ya. Kalau begini salah begitu salah, udah lah nggak usah ngapa-ngapain. Dan aku rasa kalau ya kalau ngeliat dari perspektif benar dan salah, emang selalu ada cara yang benar dan salah kalau kamu mau ngerjain sesuatu. Cuma pada akhirnya eh, balik lagi ke kamu. Di sini ada Two of Swords, tadi aku udah nyontek. Ya pilihannya bakal kembali lagi ke kamu. Kamu mau pakai misalnya pakai standarnya orang lain kah untuk menghakimi kamu? Itu of Swords kadang, ya kadang juga soal itu, soal baik dan buruk, benar dan salah, tapi Two of Swords dia lebih apa ya, lebih personal mungkin. Soalnya dia tahu ada yang baik buat versi dia, dan baik versinya dia nggak selalu baik untuk versi orang lain. Dan aku rasa kalau kamu terus-terusan pakai standar yang dipakai orang lain, itu yang bakal terjadi sama kamu bakal ngerasa kok gue salah mulu ya, soalnya standar yang kamu pakai standar orang lain pada akhirnya. Dan emang masyarakat atau ya emang dunia beroperasi dengan seperti itu kadang. Apalagi kalau kita kerja di orang ya udah ada SOP-nya, kita ikutin. Masalah kita bisa ngikutin SOP-nya atau enggak ya balik lagi sejauh mana mungkin kita bisa ngikutin SOP-nya. Soalnya kadang ada masanya kita udah ngikutin SOP, tapi kalau emang apa ya, emang atasan kita nggak suka sama kerjaan kita, ya udah nggak suka aja gitu, salah mulu gitu. pada akhirnya personal. Dan aku rasa kalau ngeliat Two of Swords di sini, uh, terlepas dari benar dan salah, terlepas dari baik dan buruk kerjaan kamu sekarang, kamu nilainya sendiri gimana? Kamu udah ngelakuin yang terbaik atau belum? Iya, standarnya kamu balikin ke diri kamu sendiri aja. Jangan sampai kamu dibutakan oleh standar yang dipaksain ke kamu. At least seenggaknya, kalaupun iya kamu masih salah, tapi kalau kamu bisa seenggaknya hari ini sedikit lebih baik dari hari kemarin, aku rasa kamu udah benar sih. Walaupun dari sudut pandang orang lain kamu masih salah ya. Cuma itulah yang aku bilang soal berproses. Ya kita nggak mungkin tiba-tiba benar juga kan, ada proses pembelajarannya di situ. Di bawahnya ada Ace of Coin as a root of the reading. Ya bisa jadi ini soal kerjaan kamu. Mungkin kamu lagi mulai kerjaan baru, terus kamunya entah lagi ngerasa cocok nggak cocok di kerjaan baru ini kayak gitu, kayak salah mulu, atau kamu ngerasa kok beda ya dengan yang aku pelajari sebelumnya kayak gitu. Di kerjaan sebelumnya aku begini bener, kok di sini aku salah kayak gitu. Dan ya pas energinya high priestess lagi. Bener-bener dituntut untuk lebih mendengarkan intuisi kamu mungkin, soal benar dan salahnya, baik dan buruknya. Gak bisa dipukul rata, kamu gak bisa pakai standar orang lain kalau soal baik dan buruk kayak gitu. Yang menurut hati kamu baik yang mana? Hati kamu ya, bukan emosi kamu, bukan perasaan kamu ya. Kadang kalau kita, soalnya kadang itu juga bisa terjadi kalau kita perasaannya lagi buruk, apapun yang kita lakukan bakal terasa buruk. Dan di sini mungkin High Priestess ngajarin kita buat ngelihat sesuatu di luar dari fakta yang kelihatan di lapangan.
Ada banyak faktor loh, ya. Mungkin kamu di kerjaan kamu salah mulu, mungkin bukan karena kamu yang gak ngikutin SOP, atau bukan karena kerjaan kamu buruk, bukan. Bisa jadi karena emang atasan kamu lagi bad mood aja, lagi ada masalah, terus dia melampiaskan kekesalannya ke kamu, bisa jadi. Soalnya kan banyak faktor yang bermain di situ. Nggak selalu soal kamu yang kerjanya salah mulu, enggak. Bisa jadi kamu kerjanya justru udah lebih baik, cuma mungkin orang-orang sekitar kamu masih belum terbiasa dengan keberadaan kamu di situ. Mungkin Ace of Coins, kerjaan baru, lingkungan baru, orang-orang belum terbiasa dengan kamu di situ. Ya makanya kamu kesannya salah mulu. Sebenarnya nggak salah-salah banget sih, cuma mungkin kaliannya aja beradaptasi, kamunya adaptasi, orang-orang sekitar kamu juga lagi adaptasi. Itu kan dari Ace of Coins, di atasnya ada Ace of Cups. Mungkin ini kamu yang lebih intun kayak apa ya, kayak lebih bersentuhan, atau lebih intun tuh apa ya, by the way. Ya pokoknya gitu deh. Ya pokoknya kamu yang lebih bersentuhan, tadi aku udah bilang ya, dengan perasaan kamu. Mungkin kamu kalau ngelihat apa ya, secara material gitu, secara wujudnya kerjaan kamu salah mulu, kamu ngapa-ngapain kok ya hasilnya kok kurang bagus ya. Tapi kadang kalau kamunya happy ngejalaninnya, kalau kamunya apa sih, ada kalanya kita walaupun kerjaan kita buruk, kita bisa bahagia loh ngelihat kerjaan kita yang buruk. Itu kata aku yang barusan ngegambar, terus kayak kayaknya kurang deh. Kayaknya kurang deh, tapi ya udahlah. Ngerti gak sih, kayak aku pribadi sih apa ya, ngerasa kurang gitu, ngeliat aduh, ini ntar aku lanjutin lagi lah. Cuma sesi 1 jam, dan aku juga nggak ngarep banyak soal itu. Tapi kalau buat sesi 1 jam segitu udah seru lah, segitu udah apa ya, kayaknya aku bakal ngebiasain sebelum mulai readingan. Aku mood boosternya ketimbang nyari video random gitu buat aku tonton, mending aku gambar kali ya. Ya sekurang apapun hasilnya, seenggaknya aku happy ngejalaninnya, itu bagus buat mood. Dan aku rasa itu yang kamu perluin sekarang. Seburuk apapun kerjaan kamu sekarang, kalau itu bikin kamu bahagia, ya udah nggak apa-apa. Mau kerjaan kamu kurang atau gimana juga ya, ya seenggaknya itu ngasih kamu semangat untuk bekerja lagi. Jangan dimatiin semangatnya. Dan di fitur energinya ada Knight of Coins. Ya, kamu butuh waktu yang cukup panjang buat, seenggaknya kalau kita ngomongin soal keahlian, untuk jadi ahli di sini kamu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Ada Knight of Coins. Dan kalau kamu di awal terlalu apa ya, terlalu kejam terlalu kejam menilai diri kamu sendiri soal kerjaan kamu, mungkin yang kok kurang mulu ya, kayak gitu kamu nggak bisa apa sih, nggak akan survive lama di sini. Yang ada ya apa sih, itu malah bakal jadi tertanam di pikiran kamu kalau kamu buruk di pekerjaan ini dan kamu nggak bisa ngelakuin ini dengan baik. Ya anggaplah ini kayak proses pembelajaran. Awal-awal mungkin bakal kerasa kayak kurang, kayak kerjaan kamu buruk, kurang baik, ada aja salahnya kayak gitu. Cuma ini bukan soal apa yang kamu beresin hari ini doang kan, ini juga gimana kedepannya kamu bisa ngejalanin kerjaan kamu sekarang. Kalau kamu punya niatan yang panjang di kerjaan ini, ya terima momen-momen kurangnya kamu di kerjaan ini sekarang. Soalnya orang nggak mungkin tiba-tiba jadi ahli juga kan, pasti ada aja dia harus melakukan sesuatu dengan buruk. Dan Two of Cups di sini, aku rasa ya ini ada di posisi kamu sekarang, posisi kamu sebagai penanya. Mungkin gimana cara kamu ngelihat kondisi kamu saat ini adalah Two of Cups. Kamu butuh pengertian sebenarnya. Ya baik itu dari orang terdekat kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, atau dari diri kamu sendiri. Soalnya kalau kamu terus-terus kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu terus-terus sekejam itu menilai diri kamu sendiri tanpa kamu mau mengerti proses perjalanan kamu sekarang, susah tuh. Susah tuh buat kamu bisa panjang di sini, bisa tahan lama di sini. Ya kamu butuh mengerti proses pembelajaran ini, kamu butuh ngerti kondisi kamu sekarang ini. Jangan dulu ke orang lain deh, jangan dulu ke pasangan kamu, jangan dulu ke keluarga kamu. Kadang kalau kitanya sendiri masih belum paham, aku lagi belajar lah di sini. Aku lagi apa ya, merintis hal yang baru. Mungkin kalau ngeliat Ace of Coins lagi merintis nih, ya bakal banyak prosesnya mungkin bakal agak sulit, bakal banyak yang tadi aku bilang, benar dan salahnya kamu bakal tahu sebenarnya yang benar tuh kayak gimana, tapi salah mulu gitu. Soalnya mungkin skillnya belum sampai situ, walaupun kamu udah tahu standar seharusnya yang benar tuh kayak gini gitu, tapi ya karena kamunya belum ahli jadi belum nyampe ke situ.
environmentnya, lingkungan sekitar kamu ada di star. Dan mungkin ini harapan baik dari orang-orang sekitar kamu, Aries. Mungkin tanpa kamu sadari banyak orang yang berharap dengan kamu di sini. Banyak orang yang berharap pada keberhasilan kamu di sini. Ya makanya tadi aku bilang jangan terlalu kejam menilai diri kamu sendiri. Banyak loh harapan orang lain yang dititipkan ke kamu sekarang ini. Kalau kamunya berhenti karena kamunya karena omongan buruk kamu di kepala kamu sendiri kayak gitu, aku rasa itu nggak adil juga buat orang-orang yang udah percaya sama kamu. Ya nggak adil dalam artian mereka sepercaya itu sama kamu, mungkin keluarga kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu percaya kalau kamu bisa, kalau kamu mampu merintis usaha baru ini atau mulai kerjaan baru ini, tapi kamunya sekeras itu ke diri kamu sendiri, kamunya sekejam itu ke diri kamu sendiri, nggak bisa kayak gitu. Iya, yang ada jangan sampai kamu mengecewakan harapan baik dari orang-orang sekitar kamu. Hopes and fear-nya ada Four of Swords, dan mungkin ini kayak harapannya kamu sekarang adalah kamu dapat waktu untuk istirahat. Bukan istirahat yang kamu pengen baringan tidur 12 jam gitu, enggak sih. Aku ngerasa istirahat, kamu perlu istirahat dari pikiran-pikiran kamu sendiri. Kamu perlu istirahat dari segala benar dan salah yang selama ini mendikte kamu harus melakukan apa. Kamu butuh istirahat dari itu. Kamu butuh istirahat dari, nggak tahu ya, kadang it's okay loh melakukan hal yang, atau di kerjaan kamu nggak 100% kualitasnya 100% optimal kayak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Bukan itu yang poinnya, bukan di situ aku rasa. Apalagi kalau kamu emang di hire kayak di kerjaan yang kerjaannya sifatnya mundane gitu, nggak yang kadang aku mikir kalau kerjaan komisian, kadang kalau aku lagi ambis atau komisiannya agak spesial gitu, aku butuh 100%-nya, aku bisa sangat kritikal gitu ke diriku sendiri. Tapi biasanya kerjaan gitu nggak mungkin aku beresin 3 hari. Ya kerjaan yang ambisius kayak gitu bisa aku kerjain sebulan 3 bulan. Itu buat entah itu proyek pribadi atau proyek dari klien. Even kalau dari klien sendiri kayak gitu, aku minta waktu agak lama sih. Kalau mereka misalnya, aduh sebulan kelamaan bro, gue butuhnya cepet, ya udah aku bakal turunin standar aku buat proyek itu. Oh nggak bisa, ya udah 3 hari ya 3 hari. Jadi aku kerjainnya nggak usah terlalu ambisius, aku pakai cara-cara yang udah yakin berhasil aja gitu, nggak usah yang pakai nggak usah segitunya lah. Dan aku rasa kalau kamu pengen segitunya gitu di titik ini agak sulit, takutnya. Ya apalagi kalau ngomongin komisian, apalagi kalau budgetnya biasa-biasa aja, terus kita pengen kerjanya segitunya, kayak udahlah capek banget nggak sih hidup kayak gitu. Udahlah, sesuai porsinya aja. Dan aku rasa kalau ngelihat di sini Ace of Coin, Knight of Coins ya, orang-orang juga pada akhirnya paham kok kalau kamu baru di kerjaan ini, kamu masih merintis, nggak ada pengharapan yang pengharapan besarnya ada ke kamu, tapi nggak ada yang menuntut kamu untuk berhasil saat ini juga. Nggak ada yang menuntut kamu untuk dapat kualitas 100% saat ini juga, apalagi kalau mereka tahu kamu masih belajar. Kayaknya lebih ke kamunya sendiri yang menetapkan itu ke diri kamu sendiri, kalau enggak, harusnya standarnya segini, harusnya gue ngerjainnya begini. Kayak ada cara yang benar dan cara yang salah dalam melakukan sesuatu kayak gitu. Di atasnya outcome-nya ada Eight of Cups, dan aku rasa ini yang perlu kamu tinggalin. Hal-hal yang pada akhirnya nggak memenuhi kamu gitu kali ya. Standar-standar mungkin yang kamu tetapkan ke diri kamu sendiri, yang pada akhirnya semakin kamu kejar, semakin kamu kecewa, mending itu tinggalin. Mungkin standarnya udah nggak relevan lagi buat kamu. Mungkin itu relevan buat kamu yang dulu, tapi kamu sekarang ada di level yang baru, ada di kondisi yang baru, di lingkungan yang baru. Ace of Coin, Ace of Cups. Mungkin standar lama kamu udah nggak sama lagi, udah nggak relevan lagi kalau buat diterapin di kondisi kamu sekarang ini. Jadi kamu harus lebih paham menilai kondisi kamu sekarang. Jangan pakai standar lama kamu. Mungkin di kerjaan lama kamu kualitas kerja kamu baik, kualitas kerja kamu 150%, anggaplah kayak gitu. Tapi kan itu dengan tim yang dulu, ya kan, dengan environment yang lama,
Mungkin kamu bisa kerja 150%, enggak deh, 110, 150, soal kayak kesannya kayak 1000% gitu, enggak, pokoknya di atas apa ya, di atas maksimumnya kamu, mungkin karena kamu punya tim yang nge-support kamu dari belakang. Sekarang mungkin kamu mungkin kerja sendiri, atau mungkin tim kamu nggak suportif itu. Belum, aku juga ngerasa di sini kamu kerasa banget ya sendiriannya. Five of sword, two of sword, kayak nggak ada three of coins misalnya, atau nggak ada three of cups, nggak ada. Di sini kamu kayaknya benar-benar sendiri, jadi nggak bisa disamain tuh kalau kamu masih pakai standar lama kamu. Atau yang jelas ya, pokoknya eight of cups ada yang perlu kamu tinggalin. Ya biasanya entah itu zona nyaman kamu, entah standar lama kamu, entah apa yang dulunya bikin kamu fulfilled sekarang udah nggak bikin kamu fulfilled lagi. Apa yang dulu bikin kamu ngerasa terpenuhi sekarang nggak seperti itu. Kamu harus nyari standar barunya kamu harus nyari fulfillment atau rasa terpenuhi yang barunya lagi dari kamu. Ya mungkin kalau kemarin kamu ngerjain kerjaan sesuai SOP itu udah kamu ngerasa terpenuhi kayak gitu, sekarang kayaknya harus lebih dari itu, atau sekarang kayaknya nggak seperti itu lagi. Nggak cuma soal SOP-nya, tapi mungkin sekarang kamu ada apa ya, ada hal-hal lain yang harus kamu pertimbangkan. Mungkin gimana cara kamu nge-treat orang-orang sekitar kamu, mungkin ada the star ya, mungkin kamu dulu apa ya, tim kamu nggak sebesar itu pengharapannya ke kamu. Mungkin yang bikin kamu ngerasa kerjaan kamu kurang mulu sekarang adalah kamu ngerasa nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang sekitar kamu. Iya, dulu mungkin kerjaan kamu lebih, katakanlah lebih mudah, lebih fulfilled, lebih mudah untuk ngerasa terpenuhi, soalnya orang-orang nggak ngelihat segitunya ke kamu. Mereka mah biasa aja dulu ke kamu, nggak sewah itu. Sekarang orang-orang ngelihat kamu kayak wah banget, ada the star di situ, pengharapannya besar ke kamu, makanya tiap apa ya, hasil kerja kamu pasti selalu dilihat dari ekspektasi yang lebih, dan kamu bakal agak sulit buat menuhin ekspektasi itu. Iya, kayak gitu harus kamu tinggalin. Nggak apa-apa buat sekarang kamu gagal, nggak apa-apa buat sekarang kamu salah. Aku rasa ini soal apa yang bakal kamu kerjain dalam waktu yang lama ke depannya, bukan soal kepuasan sementara. Ini gimana caranya kamu menumbuhkan Ace of Coin ini menjadi Knight of Coins kali ya. Dalam prosesnya harus ada yang kamu tinggalin. Gak ada ya, apapun yang selama ini kamu pertahanin, yang ngerasa kayak bahkan identitas kamu sendiri kayak gitu, itu juga kalau udah gak relevan lagi, gak apa-apa, tinggalin aja. Kamu bikin identitas baru kamu, standar baru kamu, supaya kamu gak ngecewain orang-orang sekitar kamu. Gitu kali ya Aries untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk waktunya, untuk supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you buat likes dan subscribe-nya. Thank you juga, mungkin kamu juga bisa share video ini ke Aries lain yang butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Aries ada di hari Senin barengan sama Taurus, Gemini, sama Cancer. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Gitu aja kali ya Aries. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.